Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Indah Permatasari. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi. Yang pertama yaitu definisi dari evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna menentukan nilai dari suatu program atau kebijakan, sehingga keputusan yang tepat dapat diambil. Adapun proses dari evaluasi yaitu meliputi pengumpulan data dan pembandingan dengan standar yang ada, yang membantu dalam memberikan gambaran objektif mengenai keefektifan program yang sedang dievaluasi. Lalu tujuan dari evaluasi itu sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan program dan menjamin bahwa hasil yang diharapkan dapat tercapai. Lalu, evaluasi kurikulum pentingnya dalam pendidikan itu pertama definisinya, evaluasi pengembangan kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas program pendidikan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan berkelanjutan di lingkungan belajar. Adapun tujuan evaluasi kurikulum mencakup perbaikan program, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk memastikan bahwa kurikulum memenuhi kebutuhan siswa dan standar pendidikan yang tepat. Lalu model evaluasi, berbagai model evaluasi seperti CIPP, measurement, dan Green Curve memberikan pendekatan yang bervariasi dalam menilai keefektifan kurikulum dengan mempertimbangkan konteks, input, proses, dan hasil. Lalu pentingnya evaluasi untuk urgensi dalam pengembangan kurikulum. Adapun efektivitas dari kurikulum itu sendiri yaitu untuk membantu mengukur seberapa efektif kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Data yang akurat memberikan gambaran utuh tentang pencapaian siswa dan kebutuhan perbaikan yang mendesak. Dan dasar keputusan menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kurikulum. Hal ini membantu pengelola pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berorientasi hasil. Lalu monitoring berkelanjutan. Melalui evaluasi yang dilakukan secara rutin dapat menjamin keberlanjutan kualitas kurikulum. Dengan adanya pemantauan, pengembangan kurikulum dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan umpan balik yang diperoleh. Lalu siapa saja sih yang terlibat dalam evaluasi? Yang pertama pastinya guru, yaitu evaluasi membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Lalu kepala sekolah. Kepala sekolah menggunakan evaluasi untuk pengambilan keputusan efektif. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Pemerintah terlibat dalam evaluasi untuk kebijakan pendidikan yang lebih baik. Lalu, adapun prinsip dari evaluasi, yang pertama, tujuan terarah. Evaluasi harus selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, memastikan bahwa setiap proses penilaian memberikan informasi yang relevan dan sesuai untuk perbaikan kurikulum. Lalu, prinsip objektif. Penilaian harus dilakukan dengan cara yang objektif dan adil, menghindari bias untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam menilai efektivitas kurikulum. Lalu, komprehensif. Evaluasi perlu bersifat komprehensif, mencakup berbagai aspek dari kurikulum, termasuk proses pembelajaran, hasil belajar, dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Lalu tujuan evaluasi yaitu mengidentifikasi dan mengukur efektivitas. Melalui perbaikan program, yaitu evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga program pendidikan bisa ditingkatkan dan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan lebih baik. Lalu pertanggungjawaban. Tujuan evaluasi juga mencakup menyediakan data yang transparan bagi semua pihak terkait, sehingga memungkinkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya pendidikan secara efektif. Adapun tindak lanjut. Evaluasi mendukung proses tindak lanjut yang sistematis
untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan berhasil dan memberikan dampak positif pada kualitas kurikulum yang diterapkan. Adapun model dari evaluasi yaitu model CIPP, yaitu konteksnya model CIPP dimulai dengan menganalisis konteks di mana program beroperasi. Aspek ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan, tantangan, dan kesempatan yang ada dalam lingkungan pendidikan. Lalu inputnya, tahap input berfokus pada sumber daya yang diperlukan untuk implementasi program. Ini mencakup materi, tenaga pengajar, dan alat yang diberlakukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Lalu prosesnya, proses mencakup langkah-langkah dan aktivitas yang dilakukan untuk menjalankan program. Evaluasi ini menilai efektivitas strategi yang digunakan dan keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan. Lalu model measurement atau memahami fokus pengukuran dalam evaluasi. Modelnya kuantitatif, model measurement berfokus pada pengukuran kuantitatif, menggunakan metode tes objektif yang reliable untuk mengumpulkan data. Hal ini memungkinkan penilaian yang akurat mengenai seberapa besar keberhasilan program evaluasi. Lalu model configurance atau mengukur kesesuaian tujuan dan hasil. Kesesuaian evaluasi dari model configurance menilai kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil yang dicapai. Menggunakan pretest dan post-test untuk mengukur perubahan serta efektivitas program tanpa komparatif. Lalu model illumination atau pendekatan kualitatif dalam evaluasi. Inti dari penilaiannya yaitu model illumination menekankan penilaian kualitatif, di mana observasi dan analisis mendalam digunakan untuk menjelaskan fenomena pendidikan, membantu dalam memahami konteks dan dinamika yang melibatkan proses pembelajaran. Lalu, evaluasi sistem pendidikan, menilai efektivitas dan kebutuhan sistem. Adapun yaitu diagnosa masalah, yang meliputi evaluasi sistem pendidikan membantu dalam mengidentifikasi masalah yang ada, sehingga dapat mengarahkan upaya perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Lalu revisi silabus. Proses evaluasi memungkinkan revisi silabus yang lebih tepat berdasarkan kebutuhan dan umpan balik dari stakeholder, sehingga materi yang diajarkan relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu perbandingan metode. Evaluasi sistem juga melibatkan perbandingan metode yang digunakan dalam pengajaran untuk memastikan efektivitasnya. Membantu guru menemukan praktik terbaik yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu model Brain Curve, pendekatan evaluasi yang efektif. Model Brain Curve membedakan antara pendekatan fix yang terstruktur dan emergent yang fleksibel, memastikan evaluasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks program yang sedang berlangsung. Lalu formatif versus sumatif. Dalam evaluasi, model ini mencakup pendekatan formatif yang berguna selama proses dan sumatif yang menilai hasil akhir, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas program. Lalu eksperimental dan quasi-eksperimental. Brain Curve juga menggunakan metode eksperimental dan quasi-eksperimental untuk mengevaluasi hasil, memastikan bahwa analisis data dilakukan secara sistematis dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Lalu, model kesenjangan. Evaluasi performa dan standar, yaitu standar dan kinerja. Model ini membandingkan standar yang ditetapkan dengan kinerja aktual untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam pencapaian hasil yang diharapkan. Lalu, identifikasi kesenjangan. Proses ini mencakup analisis yang mendalam untuk menemukan dan memahami berbagai kesenjangan yang mempengaruhi efektivitas program serta pentingnya menindaklanjuti hasil evaluasi. Dasar keputusannya, hasil dari evaluasi ini memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan terkait revisi, kelanjutan, atau penghentian program berdasarkan bukti yang relevan dan objektif. Kesimpulannya, dari ringkasan dari evaluasi kurikulum, pentingnya evaluasi.
Evaluasi kurikulum adalah kunci untuk perbaikan berkelanjutan dalam pendidikan. Memberikan data yang objektif untuk memastikan